Penaklukan Mesir, pembangunan ibu kota dan surat untuk Sungai Nil. Pada paruh kedua 641 Masehi, pasukan Muslim telah berhasil menjatuhkan Alexandria. Metropolitan di pesisir Laut Mediterania itu merupakan ibu kota provinsi sekaligus pertahanan terakhir Bizantium. Jatuhnya Alexandria mengakhiri kekuasaan Bizantium atas Mesir. Pasukan Muslim telah mempasifikasi kawasan yang menghubungkan Afrika dengan Asia. Panglima tertinggi untuk operasi militer di Mesir, Amr bin As, menginginkan Alexandria sebagai ibu kota Muslim di Mesir. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mengizinkan Alexandria sebagai ibu kota. Kota pesisir saat itu dianggap tidak cocok sebagai tempat tinggal orang-orang Arab. Selain itu, Bizantium masih memiliki armada angkatan laut yang bermarkas di Cyprus. Angkatan laut Bizantium bisa mengancam Alexandria setiap saat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab selanjutnya memerintahkan Amr bin As mencari lokasi yang agak ke pedalaman sebagai ibu kota. Ketika menentukan lokasi ibu kota baru, Amr bin As teringat dengan bekas perkemahan pasukan Muslim di dekat Babylon. Setelah kemenangan di Babylon, pasukan Muslim mengemasi tenda dalam persiapan menuju Alexandria. Ketika itu, seekor burung merpati telah bersarang dan bertelur di atas sebuah tenda. Amr bin As memerintahkan agar tenda tersebut dibiarkan, sementara tenda-tenda lainnya dikemasi. Lokasi tempat tenda yang menjadi sarang burung merpati itulah yang kemudian dipilih Amr bin As sebagai ibu kota. Pemilihan lokasi ini disetujui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibu kota baru itu diberi nama Fustat, yang artinya adalah tenda, dan terletak di sebelah timur Babylon. Pembangunan ibu kota baru ini diawali dengan membangun sebuah masjid. Kelak, masjid ini dikenal sebagai Masjid Amr bin As. Dalam pembangunan masjid ini, dikisahkan bahwa Amirul Mukminin memerintahkan pembongkaran mimbar yang terlalu tinggi. Beliau memerintahkan agar mimbar sejajar dengan kaum muslim dalam kondisi berdiri. Setelah pembangunan masjid, perumahan mulai dibangun. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan agar rumah tidak melebihi satu lantai. Seorang perwira bernama Kharijah bin Huzafa membangun rumah hingga 2 lantai. Amirul Mukminin segera mengirimkan surat perintah kepada Amr bin As untuk menghancurkan lantai atas. Amr bin As juga menyiapkan sebidang tanah khusus untuk Amirul Mukminin. Namun, Amirul Mukminin menyampaikan pesan bahwa beliau tidak memerlukan tanah tersebut dan memerintahkan untuk dibangun pasar. Pada masa-masa awal kekuasaan pasukan Muslim, terdapat sebuah kisah menarik tentang Sungai Nil. Mesir dikenal sebagai negeri yang dibangun dari peradaban Sungai Nil. Pertanian berkembang dengan suburnya di sepanjang aliran sungai dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Mesir. Namun, Sungai Nil ini ternyata meminta tumbal. Setiap tahun, seorang gadis dengan pakaian pengantin dan perhiasan dilemparkan ke dalam sungai. Jika ritual ini tidak dilakukan, maka Sungai Nil akan menyusut airnya dan Mesir akan dilanda kekeringan. Tradisi ini telah berlangsung dari masa Fir'aun hingga kekuasaan Bizantium. Menjelang pelaksanaan ritual tersebut, tokoh-tokoh Mesir menemui Amr bin As untuk memberikan tumbal kepada Sungai Nil. Amr bin As menolak dengan tegas dan melarang adanya ritual tersebut. Bahkan, beliau menyatakan tidak takut kepada Dewa Sungai Nil sebagaimana disampaikan oleh para tokoh Mesir. Hingga beberapa bulan kemudian, aliran Sungai Nil mulai mengering. Para penduduk Mesir menyalahkan sikap Amr bin As. Mengeringnya Sungai Nil membuat beberapa penduduk mulai pindah dari tepian Sungai Nil. Situasi ini mencemaskan Amr bin As. Beliau segera melaporkan masalah ini kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyetujui sikap Amr bin As yang menolak pengorbanan manusia. Beliau kemudian menulis surat yang khusus ditujukan kepada Sungai Nil. Isi surat tersebut adalah: dari hamba Allah Umar bin Al-Khattab kepada Sungai Nil, milik penduduk Mesir. Amma ba'du, jika engkau mengalir karena kehendakmu dan atas keinginanmu sendiri, maka tidak usah engkau mengalir dan kami tidak membutuhkanmu. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Amirul Mukminin memerintahkan agar Amr bin As melemparkan surat tersebut ke dalam Sungai Nil.
Tepat pada malam hari raya salib, Amr bin As memanggil tokoh-tokoh Nasrani dan Mesir untuk berkumpul di tepian Sungai Nil. Tengah malam itu, Amr bin As dengan disaksikan para tokoh Nasrani dan Mesir melemparkan surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke dalam Sungai Nil. Malam itu juga, Sungai Nil kembali mengalirkan airnya. Pada pagi harinya, Sungai Nil telah kembali mengalir seperti biasanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi ritual pengorbanan untuk Sungai Nil.